Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang atas nama Brigita Windari Singh, Irnawati, Sulhijarawati, Novita Elnarang akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu teori motivasi dalam pembelajaran. Motivasi adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa. Bagaimana motivasi ini terbentuk? Apa saja teori-teori yang mendasari motivasi dalam pembelajaran? Yuk kita pelajari bersama dalam video ini. Pastikan untuk menyimak sampai akhir ya. Materi pertama, pengertian dan konsep dasar motivasi dalam pembelajaran. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan hasil belajar siswa. Adanya motivasi belajar dapat memberikan tenaga yang menggerakkan segala potensi, menimbulkan keinginan yang tinggi, serta meningkatkan kebersamaan yang akan berpengaruh dalam membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku siswa terhadap lingkungan belajar. Dengan demikian, tujuan tercapainya materi yang diharapkan akan tercapai. Oleh karena itu, motivasi belajar memegang peranan penting dalam pembelajaran karena beberapa faktor, yaitu pertama, motivasi belajar memberikan semangat kepada siswa dan melakukan kegiatan belajar. Kedua, motivasi belajar merupakan penentu jenis kegiatan yang ingin dilakukan oleh siswa. Ketiga, motivasi belajar memberikan petunjuk kepada siswa untuk berperilaku. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan yang satunya lagi ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Ada beberapa contoh kegiatan yang menggambarkan motivasi intrinsik antara lain. Yang pertama yaitu membaca buku, kemudian belajar musik, berolahraga, atau menulis diary. Kemudian motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Ada beberapa contoh kegiatan yang menggambarkan motivasi ini, antara lain yaitu bekerja untuk menerima gaji. Karyawan bekerja keras untuk menyelesaikan proyek dengan baik untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji, bukan hanya untuk kepuasan pribadi. Kemudian yang kedua, menulis untuk mendapatkan pengakuan. Penulis menulis artikel atau buku dengan tujuan mendapatkan pengakuan atau penghasilan dari penerbit, bukan hanya untuk kesenangan menulis itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada olahraga untuk penampilan. Seseorang rutin berolahraga untuk mencapai tujuan penampilan fisik tertentu atau mendapatkan pujian dari orang lain, bukan hanya untuk kesehatan pribadi. Yang berikut ada belajar untuk ujian. Seseorang belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai tinggi atau lulus ujian, bukan karena mereka menikmati materi pelajaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada berkreasi untuk penghargaan. Seseorang seniman menciptakan karya seni dengan tujuan memenangkan penghargaan atau kompetisi, bukan semata-mata untuk ekspresi diri. Kemudian materi berikut yaitu strategi meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Kaum humanistik yakin bahwasannya motivasi itu dikontrol dari dalam diri individu itu sendiri. Kesadaran diri individulah yang membuat individu terdorong untuk belajar. Meskipun awalnya motivasi datang dari luar, namun untuk meyakinkan sebuah motivasi, maka individu sendirilah yang akan bergerak untuk melakukannya. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai indikator tingkah laku mahasiswa yang memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri. Menurut Klaus Meller, dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mulai mengerjakan tugas-tugas perkuliahan tepat waktu dan berusaha menyelesaikannya secara baik dan dikerjakan oleh diri sendiri atau dibahas secara kelompok. Berkunjung ke rumah teman atau dosen, kakak kelas maupun dalam situasi-situasi lain dalam rangka mendapatkan bahan masukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Berikut dengan segala senang hati memperbaiki tugas-tugasnya sampai benar-benar sempurna. Kemudian mahasiswa merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilannya dalam belajar. Kemudian tetap belajar di kelas seperti membaca buku, diskusi, meskipun dosen tidak ada di kelas. Yang berikut,
selalu sibuk melakukan apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan sarana yang ada di kampusnya. Kemudian mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan mahasiswa lainnya, mempunyai interaksi yang harmonis dengan dosen-dosen, kemudian menghemat dan memelihara harta benda sendiri atau milik orang lain, dan yang terakhir berani mengemukakan pendapat di ruang kelas. Kemudian materi selanjutnya ada alternatif meningkatkan motivasi belajar. Terdapat berbagai alternatif lain sebagai upaya dan usaha dapat meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa, seperti yang pertama, melalui pengembangan bahan dan pembelajaran. Upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pengembangan bahan belajar sudah dilakukan dengan mengacu kepada teknik-teknik, konsep-konsep, atau teori-teori pengembangan dan penulisan. Kemudian, yang kedua, melalui awal pembelajaran yang baik. Pertama, mengecek kehadiran siswa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memusatkan perhatian siswa pada situasi pembelajaran yang akan dimulai. Dengan demikian, baik fisik dan mentalnya terjaga dan siap mengikuti pelajaran. Kemudian, materi selanjutnya penggunaan reward dan penguatan positif. Penghargaan dan penguatan positif merupakan dua elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Pengakuan menjadi hal penting dalam proses belajar. Ini membantu seseorang memahami bahwa semua proses belajar yang mereka lakukan memang bermanfaat. Ketika siswa merasa dihargai dan diakui usaha dan prestasinya, mereka akan lebih terdorong untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini akan menciptakan suasana kelas yang positif dan kondusif bagi perkembangan belajar siswa. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk seperti pujian verbal, pengakuan tertulis, hadiah atau hadiah khusus. Penguatan positif di sisi lain dapat diberikan melalui umpan balik yang konstruktif dan positif, serta dukungan dan dorongan yang diberikan kepada siswa. Kedua elemen ini saling terkait dan saling memperkuat. Kemudian, manfaat reward dan penguatan positif. Banyak manfaat yang bisa diberikan dari sebuah penghargaan dan penguatan positif. Dalam proses belajar mengajar, hal ini merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa mencapai potensi mereka yang terbaik. Memahami manusia bukan hanya sebagai objek, namun juga sebuah subjek yang hidup bisa membuat proses memahami materi pembelajaran semakin baik. Dengan demikian, penghargaan dan penguatan positif merupakan strategi yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif. Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk memberikan penghargaan dan penguatan positif kepada siswa, seperti memberikan pujian, hadiah, atau pengakuan atas usaha dan prestasi mereka. Secara detail, penghargaan dan penguatan positif memiliki banyak manfaat bagi siswa, di antaranya yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika siswa merasa dihargai dan diakui atas usaha mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan berusaha keras. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Penghargaan dan penguatan positif membantu siswa untuk merasa lebih percaya diri dengan mampu dan dalam belajar. Ketika siswa merasa yakin dengan kemampuan mereka, mereka akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko dalam proses belajar. Yang ketiga, membangun rasa positif dalam belajar. Penghargaan dan penguatan positif membantu siswa untuk melihat belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat. Ketika siswa merasa senang belajar, mereka akan lebih terdorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat, mendorong siswa untuk mencapai prestasi. Ketika siswa merasa dihargai dan diakui atas prestasinya, mereka akan lebih terdorong untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong mereka untuk belajar lebih giat dan mencapai tujuan akademik mereka. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kelemahan penggunaan reward dalam jangka panjang. Pengguna reward dalam pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan apabila digunakan dalam jangka panjang. Yang pertama, meningkatkan motivasi ekstrinsik. Reward dapat memberikan dorongan
langsung untuk berprestasi, terutama bagi siswa yang mungkin kurang termotivasi secara intrinsik. Bagian B, mendorong perilaku positif, memberikan penghargaan untuk pencapaian atau perilaku yang baik dapat memperkuat perilaku positif dan kebiasaan belajar yang produktif. C, meningkatkan keterlibatan sistem reward, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. D, menyediakan umpan balik positif. Reward berfungsi sebagai umpan balik positif yang mengkonfirmasi bahwa usaha dan pencapaian siswa dihargai. Bagian 2, kelemahan. Dapat menurunkan motivasi intrinsik jika siswa terlalu bergantung pada reward eksternal. Mereka mungkin kehilangan minat pada materi belajar itu sendiri dan hanya fokus pada imbalan. Bagian B, risiko penurunan efektivitas. Seiring waktu, efek dari reward bisa berkurang, dan siswa mungkin menjadi kurang termotivasi jika reward tidak lagi dianggap istimewa. C, potensi mengganggu hubungan sosial. Sistem reward yang kompetitif bisa menyebabkan perasaan iri atau ketidakadilan di antara siswa, yang dapat merusak hubungan sosial di kelas. D, tergantung pada reward. Siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada reward untuk motivasi, sehingga kesulitan untuk termotivasi tanpa adanya imbalan eksternal. E, pengaruh jangka panjang reward yang berlebihan atau tidak dapat menciptakan kebiasaan belajar yang tidak berkelanjutan dan mempengaruhi persepsi siswa tentang nilai pembelajaran. Mengembangkan tugas dan aktivitas belajar yang menantang. Membuat tugas belajar yang menantang merupakan keterampilan penting bagi guru yang ingin menumbuhkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah pada siswanya. Tugas yang menantang adalah tugas yang mengharuskan siswa menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi sebelumnya pada situasi yang baru dan rumit. Tugas tersebut juga merangsang rasa ingin tahu, minat, dan motivasi siswa untuk belajar. Yang berikutnya contoh untuk merancang dan menerapkan tugas belajar yang menantang. Contoh pertama adalah kenali siswa. Langkah pertama untuk membuat tugas pembelajaran yang menantang adalah mengetahui kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan minat siswa Anda. Anda dapat menggunakan berbagai mode untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa Anda sebelumnya, seperti praktek survei, wawancara, portofolio, atau observasi. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan dan kriteria yang jelas. Langkah kedua untuk membuat tugas pembelajaran yang menantang adalah menentukan tujuan dan kriteria yang jelas dan spesifik untuk tugas tersebut. Anda dapat menggunakan kerangka kerja SMART untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Anda juga dapat menggunakan rubrik, daftar periksa, atau contoh untuk mengomunikasikan kriteria dan harapan untuk tugas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rancang tugas yang autentik dan bermakna. Langkah ketiga untuk menciptakan tugas pembelajaran yang menantang adalah merancang tugas yang autentik dan bermakna yang terhubung dengan konteks dan isu dunia nyata. Tugas autentik adalah tugas yang mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan, alat, dan sumber daya yang relevan dan realistis untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk. Yang keempat, menggabungkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Langkah keempat untuk menciptakan tugas pembelajaran yang menantang adalah menggabungkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menuntut siswa untuk menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan menciptakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang berikut,
memberikan kesempatan untuk kolaborasi dan umpan balik. Langkah kelima untuk menciptakan tugas pembelajaran yang menantang adalah menyediakan kesempatan untuk kolaborasi dan umpan balik di antara siswa dan antara siswa dan guru. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau menghasilkan hasil bersama. Kemudian yang terakhir, tinjau dan renungkan tugasnya. Langkah keenam dan terakhir untuk membuat tugas pembelajaran yang menantang adalah meninjau dan merenungkan tugas tersebut bersama siswa. Meninjau dan merenungkan tugas adalah proses mengevaluasi hasil dan proses tugas, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan. Anda dapat menggunakan berbagai alat dan metode untuk meninjau dan merenungkan tugas, seperti penilaian, portofolio, jurnal, atau diskusi. Kesulitan dalam mengukur motivasi secara akurat. Motivasi dapat dipahami sebagai kekuatan tak ternilai yang dapat menggerakkan, mengaktifkan, atau mendorong seorang untuk melakukan sebuah tindakan. Ketika kita memikirkan tentang motivasi, hal pertama yang menyerang pikiran kita adalah sumbernya. Apakah motivasi tersebut berasal dari diri sendiri atau intrinsik, atau berasal dari luar atau ekstrinsik? Perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, dalam motivasi intrinsik, seseorang bertindak untuk mencapai sesuatu dikarenakan ada proses yang ingin dinikmati atau bahkan menganggapnya sebagai peluang, dan juga mengeksplorasi hal atau ide baru. Sebaliknya, dalam motivasi ekstrinsik, orang tersebut mengadopsi perilaku tertentu dalam upaya untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua, dalam motivasi intrinsik, tindakan yang dianggap penting di mana orang tersebut memiliki kendali untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan karena kemauan atau minat dari mereka sendiri. Sebaliknya, dalam motivasi ekstrinsik, fokusnya adalah pada hasil yang diperoleh saat tugas selesai. Artinya, hal ini membuat orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan yang berwujud maupun tidak terwujud. Yang ketiga, motivasi intrinsik bertujuan untuk merawat, mengembangkan, dan memuaskan diri sendiri, dan juga mengidentifikasi potensi serta mengeksplorasi kemampuan. Di sisi lain, tujuan dari motivasi ekstrinsik adalah untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hasil negatif tertentu. Yang keempat, motivasi intrinsik mampu memenuhi kebutuhan psikologi seseorang seperti kemandirian, kompetensi, dan lainnya. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik mencakup manfaat eksternal seperti uang, kekuasaan, ketenaran, dan lainnya. Yang kelima, motivasi intrinsik, orang tersebut menikmati tugas, tetapi dalam niat dalam melakukan motivasi ekstrinsik, orang tersebut menikmati penghargaan yang diterima atau menyelesaikan tugas. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah pengaruh motivasi intrinsik didorong oleh keinginan dan kebutuhan seseorang. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik didorong oleh sumber lain. Biasanya orang lain